Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harap semua baik-baik saja dan masih semangat untuk mengikuti daring dengan Ustazah Widya kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPA kita tentang kelainan pada sistem gerak. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia, di mana sistem gerak terdiri dari alat gerak pasif, yaitu tulang, dan alat gerak aktif, yaitu otot. Namun, tak dapat dipungkiri, sistem gerak tersebut dapat mengalami gangguan, kelainan, ataupun penyakit. Kali ini, kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak, baik itu otot ataupun tulang. Yuk simak penjelasan berikut ini. Kelainan pertama yang akan kita bahas yaitu gangguan atau kelainan pada alat gerak pasif atau tulang, di mana gangguan atau kelainan pada alat gerak pasif ini yang pertama ialah folio, yang kedua ialah fraktura atau patah tulang, yang ketiga ialah osteoporosis, yang keempat ialah fisura atau retak tulang, yang kelima yaitu rakitis, yang keenam yaitu lordosis, yang ketujuh ialah skoliosis, dan yang terakhir ialah kifosis. Kelainan tulang yang pertama ialah polio. Polio adalah salah satu kelainan pada tulang yang disebabkan oleh terdapatnya infeksi virus polio. Pengidapnya akan hadapi keadaan tulang yang makin lama makin mengecil sehingga berujung pada kelumpuhan. Kelainan tulang yang kedua ialah fraktura. Fraktura atau patah tulang adalah suatu keadaan terputusnya tulang yang utuh beserta jaringan yang terdapat di sekitarnya akibat tekanan yang terlalu berlebihan pada tulang, sehingga struktur tulang mengalami perubahan dan juga kerusakan yang bisa menimbulkan rasa sakit. Hal ini bisa menyebabkan tulang kehilangan fungsinya. Kelainan tulang yang ketiga ialah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit kelainan pada tulang di mana kondisi tulang menjadi lunak karena disebabkan kekurangan hormon-hormon tertentu yang membantu pelekatan kalsium. Penyakit ini juga bisa disebut karena kekurangan kalsium. Penyakit osteoporosis biasanya terjadi pada orang yang sudah berusia. Untuk mencegah osteoporosis, kita perlu banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk minum susu dan makan ikan. Kelainan tulang yang keempat ialah fisura. Fisura adalah kelainan pada tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang. Fisura biasanya disebabkan karena kecelakaan. Fisura berbeda tipis dengan fraktura. Kalau fisura, tulang tidak mengalami patah melainkan hanya retak saja. Sedangkan kalau fraktura, tulang mengalami patah. Penyakit tulang yang kelima ialah rakitis. Rakitis merupakan salah satu penyakit tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu proses penimbunan zat kapur pada waktu pembentukan tulang. Jadi, apabila kekurangan vitamin D akan menyebabkan tulang anggota gerak berbentuk X atau O.
Penyakit tulang selanjutnya ialah lordosis. Lordosis adalah kelainan pada tulang belakang atau tulang punggung yang menyebabkan penderita memiliki punggung yang terlalu melengkung masuk pada bagian pinggang. Lordosis dapat membuat dada penderita kelihatan menggusur. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh posisi duduk yang terlalu membusurkan dadanya ke depan. Selanjutnya ialah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi punggung yang membengkok ke kiri ataupun ke kanan, di mana kelainan pada tulang jenis ini menyebabkan tulang belakang atau tulang punggung yang melengkung seperti huruf S. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh posisi duduk yang sering miring dan terlalu sering mengangkat beban yang berat pada salah satu lengan atau bahu. Dan kelainan tulang yang terakhir atau yang kedelapan ialah kifosis. Kifosis adalah kelainan pada tulang belakang atau tulang punggung yang menyebabkan tulang punggung penderita melengkung ke bagian depan melebihi batas normal atau disebut juga dengan membungkuk. Hal ini disebabkan karena posisi duduk yang terlalu sering membungkuk. Setelah tadi kita membahas tentang gangguan pada alat gerak pasif, kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada alat gerak aktif, di mana gangguan atau kelainan pada alat gerak aktif yang pertama ialah kram, yang kedua adalah hipertrofi, yang ketiga ialah atrofi, yang keempat adalah stiff atau kaku leher, dan yang terakhir adalah tetanus. Yuk simak penjelasannya lebih lanjut lagi. Kelainan otot yang pertama ialah kram. Kejang otot atau lebih sering disebut kram bisa terjadi jika otot terus-menerus melakukan aktivitas sampai akhirnya tidak bisa lagi berkontraksi sebab kehabisan energi. Kram otot atau kejang otot bisa terjadi pada bagian kaki maupun bagian lainnya. Kelainan otot yang kedua ialah hipertrofi. Hipertrofi adalah salah satu jenis kelainan otot di mana keadaan otot yang membesar dan kuat karena sering dilatih. Hal ini terjadi pada tubuh atlet seperti binaragawan. Kelainan otot yang ketiga ialah atrofi. Atrofi ini adalah kebalikan dari hipertrofi, di mana atrofi ini adalah gangguan otot karena otot mengecil sehingga kemampuan untuk berkontraksi hilang. Kelainan otot selanjutnya ialah stiff. Stiff atau biasa juga disebut dengan istilah kaku leher adalah penyakit otot yang terjadi karena otot leher mengalami peradangan akibat gerakan yang salah sehingga leher terasa kaku. Dan penyakit otot yang terakhir ialah tetanus. Tetanus merupakan kondisi di mana otot terus-menerus mengalami ketegangan sebab infeksi bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan toksin atau racun. Kaku otot yang dialami pada saat mengalami tetanus berawal dari rahang dan leher. Clostridium tetani merupakan bakteri yang mampu bertahan hidup di luar tubuh dalam bentuk spora untuk waktu yang relatif sangat lama, misalnya dalam debu, tanah, dan kotoran hewan maupun kotoran manusia. Spora Clostridium tetani biasanya masuk ke tubuh melalui luka yang kotor atau luka yang baru.
Setelah tadi kita sudah membahas tentang kelainan atau penyakit yang dialami oleh alat gerak, sekarang langkah yang harus kita lakukan ialah menjaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Hal tersebut merupakan cara kita mensyukuri segala nikmat kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah, di mana cara kita menjaga kesehatan alat gerak ialah yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, duduk dengan posisi yang baik atau benar. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang berkalsium tinggi serta berprotein. Yang keempat, mengkonsumsi suplemen untuk kesehatan tulang. Yang kelima, jangan membawa beban atau barang yang terlalu berat. Yang keenam, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, tidur dengan posisi yang benar. Ayo kita lakukan sama-sama agar kesehatan alat gerak kita tetap terjaga. Oke solih-solihah, sekian presentasi dari Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.